Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita untuk belajar firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 20 Februari 2021, kita akan belajar dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 6a. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 6a. Judulnya adalah Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita lihat dari Mazmur 1 ini sebetulnya dibagi menjadi dua pembahasan ya, yaitu mengenai orang benar dan orang fasik. Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar satu bagian saja, yaitu mengenai orang benar. Bagaimana hidupnya, apa hasilnya atau dampaknya dalam hidup mereka. Namun sebelumnya kita akan belajar siapa sih orang benar, apa kaitannya dengan Tuhan dalam kehidupan orang benar itu. Mari kita baca ayat yang ke-6a. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata mengenal di dalam bahasa Ibrani di sini dipakai kata yada. Itu bukan sekedar tahu. Kalau sekedar tahu, tentunya Tuhan juga tahu orang fasik gitu ya, yang sebaliknya ini. Tapi di sini dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Kok fokusnya kepada orang benar saja? Itu berarti bukan sekedar tahu. Ini adalah sebuah pengalaman. Kalau bahasa kita seperti itu. Sebuah pengalaman. Ada hubungan yang khusus. Bisa diartikan sebetulnya kata mengenal ini sebagai menyetujui. Menyetujui. Sebab Tuhan menyetujui jalan orang benar. Jadi ada, ya kalau Tuhan menyetujui berarti dia benar-benar memahami tentunya kan, karena dia maha tahu. Makanya di sini diterjemahkan mengenal di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata orang benar itu di dalam bahasa Ibrani itu tzadik. Tzadik. Itu baik berarti benar, juga bisa berarti adil, atau yang lebih tepat atau sering dikaitkan di sini adalah sesuai hukum. Orang benar adalah orang yang sesuai hukum. Tentu saja ini di hadapan Tuhan, bukan semata-mata di hadapan manusia. Itulah Tuhan mengenal jalan orang benar. Itu berarti Tuhan menyetujui jalan orang yang hidupnya sesuai dengan hukum, terutama adalah hukum Tuhan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang akan kita pelajari di sini berkaitan dengan Tuhan mengenal orang benar. Yang pertama, ini berupa pertanyaan, seperti apa jalan orang benar itu? Seperti apa jalan orang benar? Kita baca ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau Bapak Ibu baca di sini disebutkan 3 karakter orang-orang berdosa atau 3 karakter dari golongan
orang-orang berdosa. Sebetulnya mirip antara satu dengan yang lain. Ini hanya penekanannya saja yang berbeda. Yang pertama disebut di situ adalah orang fasik. Orang fasik dalam bahasa Ibrani adalah rasa, ya. Itu dalam bahasa Inggris itu disebut ungodly, atau tidak beriman atau tidak memiliki Tuhan. Itu orang fasik. Jadi kalau Alkitab khususnya kitab Mazmur menyebut orang fasik, itu berarti menunjuk kepada orang yang tidak memiliki Tuhan atau ateis, ya. Ateis yang dipaksakan di sini, ya, ateis. Jadi mereka benar-benar tidak mau memiliki Tuhan, ya. Mereka memaksakan diri untuk tidak memiliki Tuhan. Itu namanya orang fasik atau ungodly. Kemudian yang kedua karakter yaitu orang berdosa. Berdosa itu di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata. Itu artinya meleset dari sasaran. Sasaran yang mana? Sasaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu kebenaran Tuhan. Meleset dari kebenaran Tuhan atau meleset dari sasaran, yaitu kebenaran Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah orang-orang yang berbuat sesuatu yang melanggar atau ya berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah orang-orang berdosa. Kemudian karakter yang ketiga di sini disebut sebagai pencemooh. Di dalam bahasa Ibrani itu lutz, ya, lutz. Itu sama artinya dengan penghina. Mengapa bisa demikian? Ya karena orang ini tidak beragama atau tidak memiliki Tuhan. Jadi dia ya katakan seenak sendiri tentang Tuhan, tentang umat Tuhan. Nah, ini namanya pencemooh. Karena memang dia tidak memiliki Tuhan atau sengaja tidak memiliki Tuhan, tidak mau memiliki Tuhan. Maka ya seenak sendiri omongannya mengenai Tuhan dan mengenai umat Tuhan. Itu tiga karakter yang kita bisa lihat di ayat itu. Kemudian kita bisa lihat juga ada tiga nasihat. Tiga nasihat. Di sini dikatakan tidak berjalan, ya, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kemudian tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu ini meningkat, ya, meningkat dari berjalan, berdiri, kemudian duduk, ya, tidak boleh seperti itu. Itu nasihatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi orang benar itu menjauhi cara hidup orang-orang yang tidak benar, itu ya. Jadi yang namanya orang benar itu berarti menjauhi cara hidup orang-orang yang tidak benar. Selanjutnya, dia mempunyai kesukaan terhadap Taurat Tuhan di ayat yang kedua, saya bacakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang namanya orang benar itu, orang yang hidupnya sesuai dengan hukum itu adalah orang-orang yang dekat dengan Taurat Tuhan. Ya kalau kita zaman sekarang yang menyebutnya firman Tuhan, begitu ya. Orang-orang yang dekat dengan Taurat Tuhan, itulah orang benar. Itulah orang yang sesuai hukum hidupnya itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kedekatan dia dengan Taurat Tuhan itu ditunjukkannya dengan suka. Dia suka, ya. Yang namanya suka itu ya, Bapak Ibu saudara-saudari tahulah yang namanya suka itu seperti apa. Dia suka dengan Taurat Tuhan. Lebih daripada itu, dia merenungkannya. Supaya apa sih orang merenungkan Taurat Tuhan? Ya supaya dalam bahasa kita itu nyantol baik di kepala, di pikiran maupun di hati, ya. Supaya nyangkut. Itu namanya merenungkan. Jadi akan menjadi bagian hidupnya.
Taurat Tuhan itu akan menjadi bagian hidupnya karena suka sekali dia dengan Taurat Tuhan. Dia suka merenungkannya sehingga nyangkut di dalam hidupnya. Itulah orang benar. Orang benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, jadi kalau ditanyakan seperti apa jalan orang benar yang disetujui oleh Tuhan tadi, ya tentunya kita sudah lihat jelas di sana bahwa hidupnya dekat dengan Taurat Tuhan dan jauh dari cara hidup orang berdosa. Itu namanya orang benar. Kemudian hal yang kedua yang akan kita pelajari, pertanyaannya adalah apa hasilnya? Apa dampaknya dalam hidupnya itu sendiri dari orang benar itu? Kita baca ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, kita harus memahami ini dengan baik. Apa ayat ini pengertiannya seperti apa? Menghasilkan buah pada musimnya, dikatakan di situ. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Kalau menghasilkan buah pada musimnya itu berarti buahnya tidak rontok, kan? Buah itu tidak langsung besar, kan ya? Buah mulai dari ya kecil dulu, bunga, kemudian buah, kemudian menjadi tambah besar, tambah besar. Itu kan kadang-kadang atau bahkan seringkali rontok. Seringkali rontok. Tetapi di sini dikatakan bahwa yang menghasilkan buah pada musimnya. Artinya bahwa pada musimnya buah itu sudah layak untuk dipanen. Jadi ini menunjukkan bahwa buahnya tidak rontok sampai siap dipanen. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Sebagai orang benar kita harus menjadi orang-orang yang berbuah. Menjadi orang-orang yang berbuah. Buah pertobatan, buah-buah roh gitu ya. Itu kita harus berbuah. Buah-buah jiwa itu yang kita mengerti ya. Khususnya dari Perjanjian Baru. Harus menghasilkan buah tidak rontok. Tidak rontok. Jadi pada saat yang tepat di mana Tuhan akan memanen, itu buah-buah itu sudah siap dipanen. Jadi orang benar itu sungguh-sungguh sudah menunjukkan buah pertobatannya. Dia sungguh-sungguh sudah menunjukkan buah-buah roh, bahkan juga buah-buah jiwa. Jadi ketika Tuhan hendak memanennya, maka itu sudah siap. Itu hasilnya seperti itu. Kalau dia sungguh-sungguh jadi orang benar. Jadi menghasilkan buah pada musimnya. Selain itu pengertiannya itu berarti bisa diharapkan, tidak mengecewakan. Orang benar itu tidak akan mengecewakan Tuhan. Orang benar tidak akan mengecewakan hamba Tuhan atau tidak mengecewakan banyak orang. Karena apa? Ya karena memang hidupnya benar. Hidupnya benar sesuai dengan hukum. Jadi dia tidak akan mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak kecewa dengan orang benar. Itu pengertiannya juga seperti itu. Jadi bisa diharapkan tidak mengecewakan. Kemudian dikatakan dan yang tidak layu daunnya. Bapak Ibu, yang tidak layu daunnya ini gambaran dari sebuah kebahagiaan dan sejahtera. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Jadi orang benar itu orang yang nampak sejahtera. Dia nampak bahagia begitu ya. Tapi bahagia itu tidak dibuat-buat. Jadi yang namanya orang benar itu tampilannya itu bahagia, senang aja gitu ya. Dan sejahtera. Itulah orang benar. Daunnya tidak layu. Dia bisa menunjukkan kebahagiaan dan sejahtera di hadapan orang lain. Dikatakan juga
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya yakin ini masalah rohani ya. Kalau masalah jasmani nanti banyak yang kecewa saya rasa ya. Karena tidak semua orang benar itu mempunyai hasil secara jasmani yang baik. Ya banyak orang benar yang hidupnya ya sederhana saja gitu ya. Tidak semua apa yang diusahakan, dikerjakan itu berhasil. Tidak ya. Ini saya rasa fokusnya adalah kepada perkara rohani. Jadi apa yang dilakukan, perkara-perkara rohani yang dilakukan, itu ya bisa dikatakan ya berhasil gitu ya, berhasil. Karena dia orang benar. Jadi apapun rohani yang, masalah rohani yang dilakukan ya berhasil. Karena dia orang benar. Bapak Ibu, ini juga menunjukkan sebuah kemajuan ya. Sebuah kemajuan. Jadi di dalam hidupnya itu secara rohani dia mengalami kemajuan terus. Jadi ya apa yang dilakukan secara rohani itu dia mengalami kemajuan dan orang lain bisa merasakannya. Walaupun ini saya katakan walaupun secara jasmani Tuhan memelihara. Secara jasmani Tuhan tetap memelihara. Tapi ini bukan fokus berhasil secara jasmani. Nanti orang kecewa kalau ini diartikan berhasil fokusnya secara jasmani, orang akan kecewa. Dia sudah hidup benar, hidup saleh, tetapi kok hidupnya ya begitu-begitu saja, gitu ya. Nanti akan bahkan lebih kalah dibandingkan dengan orang yang tidak rohani. Nanti akan kecewa begitu. Ini fokusnya kepada masalah rohani. Ada kemajuan di dalam hidup kerohaniannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Ketika kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah orang yang dibenarkan. Yang kata perjanjian baru, kita adalah orang benar. Sesungguhnya yang tepat yang dibenarkan. Jadi kalau kita menjadi orang yang dibenarkan, seharusnya hidup kita disesuaikan dengan status kita itu. Kalau kita adalah orang-orang benar, kita harus hidup sesuai dengan status itu. Jadi kita tidak suka kumpul dengan para pencemooh ya. Kita tidak kumpul hanya untuk menghina orang lain, menyalahkan orang lain, ya menjatuhkan orang lain. Ya tidak begitu kalau kita ini orang benar. Kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan nasihat-nasihat orang yang dewasa rohaninya. Berdasarkan itu kita melangkah, bukan berdasarkan nasihat orang fasik. Orang fasik itu nasihatnya menyesatkan. Jadi tidak diikuti kalau kita ini adalah orang benar. Kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi kita tidak berada di situ terus ya. Ya memang kadang kita bisa jatuh, tetapi kita tidak berdiri di situ. Tetap di situ saja. Itu namanya bukan orang benar. Sekali berbuat dosa ya harus bertobat dan kemudian berdoa supaya Roh Kudus menolong untuk menghindari dosa yang itu lagi, ya harus dihindari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita sudah seperti itu, maka kita bisa diharapkan ada buahnya. Kita bisa diharapkan ada buahnya. Dan ketika orang lain hendak menikmati buah itu, akan nyata dalam kehidupan kita. Misalkan saja ini contoh aja ya, contoh seperti ini. Suatu kali ada orang yang membutuhkan nasihat atau bahkan membutuhkan bantuan, lalu orang-orang itu berkata, oh kepada Pak ini saja, nah, gitu loh ya, kepada Pak ini saja. Yang dimaksud Pak ini saja ini adalah orang benar. Kepada Pak ini saja kita cari jawaban, cari solusi. Nah seperti itu. Dan Pak ini bisa memberikan solusi dengan kebenaran-kebenaran. Itulah yang dinamakan buah yang tidak mengecewakan. Buah yang bisa dipanen.
panen pada musimnya. Jadi banyak contoh yang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau hidup Anda dan saya tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak berdiri terus-menerus di jalan orang berdosa, tidak kumpul dengan para pencemooh, maka kita adalah orang-orang yang bisa diharapkan untuk menolong orang lain. Kita orang yang bisa diharapkan untuk memberi jalan keluar bagi orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah berkat bagi orang lain kalau kita hidup sebagai orang benar, dan Tuhan sendiri akan memelihara hidup kita, jasmani maupun rohani. Mari hidup sebagai orang benar, karena Tuhan menyetujui jalan orang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur ada teguran, nasihat bagi kami untuk hidup sebagai orang benar, menjauhi jalan-jalan orang berdosa, dan kami malah mendekatkan diri dengan firman Tuhan, sehingga kami bisa berbuah di mana orang-orang lain membutuhkannya. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa